Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Puspita Miau. Sahabat Puspita Miau, sudah lebih dari 1 bulan ini negara kita mengalami pandemi COVID-19, di mana di dalamnya banyak sekali masyarakat yang mengalami kecemasan dan kepanikan secara tiba-tiba, apalagi bagi penderita gangguan GERD anxiety psikosomatis yang memang teman-teman itu mengalami kecemasan berlebih ataupun panic attack. Ya. Nah, tapi yang harus teman-teman ingat selalu nih ya, bahwa kecemasan ataupun kepanikan tersebut itu adalah sesuatu yang wajar sebagai alarm alami ya dari tubuh kita untuk tanda menghadapi suatu bahaya yang bisa mengancam dirinya. Tapi bukan berarti kecemasan ataupun kepanikan ini dijadikan berkepanjangan berlarut-larut. Nah, gimana supaya tidak berkepanjangan? Ya, tentu saja yang harus disadari oleh teman-teman itu, ya, kecemasan dan kepanikan itu sesuatu yang wajar. Oke. Nah, jadi bukan sesuatu yang 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 aneh. Justru seharusnya nih ya, bagi teman-teman yang mengalami gangguan GERD anxiety psikosomatis itu seharusnya lebih bersyukur dibanding orang lain yang selama ini tidak mengalaminya. Kenapa? Karena teman-teman itu sedikit banyaknya memang sudah mempunyai pengalaman dalam hal cemas berlebih atau panic attack dan sudah tahu sedikit banyaknya solusi-solusinya gitu, dibanding masyarakat umum yang memang mereka baru pertama kali mengalaminya gitu. Jadi bisa dibilang memang saat ini mungkin ada penambahan gitu kan penderita gangguan anxiety psikosomatis ini ya akibat adanya pandemi COVID-19 ya. Nah, bagaimana supaya tidak berkepanjangan cemas dan paniknya ini? Ya, tentu saja sadari sepenuhnya bahwa memang pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang nyata dan sesuatu memang yang sudah terjadi. Jadi memang harus diterimakan. Oke, memang sedang ada pandemi COVID-19. Lalu jalankan antisipasinya. Saran-saran yang dari pemerintah semua dijalankan oleh teman-teman ya. Di antaranya cukup di rumah saja ya. Nah, dengan di rumah saja setidaknya teman-teman harusnya juga menyadari bahwa saya banyak di rumah saja. Tentu saja otomatis saya lebih aman kan, terhindar dari wabah tersebut. Itu yang pertama ya. Yang kedua, selalu gunakan masker ketika teman-teman melakukan aktivitas di luar ya. Sudah dijelaskan pula oleh pemerintah gitu, begitu besar manfaatnya dari kita menggunakan masker ketika kita beraktivitas keluar rumah ya. Itu betul-betul bisa menghindari dari terpaparnya wabah itu teman-teman ya. Jadi kalaupun ada teman-teman yang memang harus beraktivitas ya, tetap bukan untuk dibawa cemas atau panik ya. Sadari bahwa menggunakan masker itu akan terjaga ya, sudah jelas WHO pun sudah menyarankannya dan menjelaskannya. Dengan menggunakan masker itu akan lebih terjaga menggunakan masker ya teman-teman ya. Nah, itu sudah jelas juga. Lalu juga sering-sering cuci tangan menggunakan sabun ya, karena virus ini mati dengan sabun. Ketika kita sering mencuci tangan dengan sabun, otomatis si virus itu tidak akan berkembang seperti itu ya. Dan hindari untuk sering-sering menyentuh wajah ketika teman-teman setelah beraktivitas keluar. Jadi otomatis ketika sudah beraktivitas keluar kan, pulang ke rumah tuh dahulukan dulu mencuci tangan seperti itu ya. Dan bisa dengan mengganti pakaian yang tadi digunakan keluar, jangan dipakai lagi
gitu. Langsung simpan di tempat baju kotor, seperti itu juga menghindarinya ya. Dan tentu saja juga melalui makanan-makanan yang bernutrisi tinggi yang bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh, dan bisa membantu membentuk antibodi tubuh kita ya, makanan-makanan yang bernutrisi. Jadi saat ini sudah jelas teman-teman ya, bagi jangankan adanya wabah COVID-19 ini gitu. Nggak ada wabah COVID-19 pun bagi penderita GERD anxiety psikosomatis itu memang banyak yang kekurangan nutrisi. Jadi memang makanannya, asupan nutrisinya itu harus lebih diperhatikan lagi, apalagi di saat adanya pandemi seperti ini ya. Jadi makan teman-teman, makan semua makanan-makanan yang bernutrisi, makan, nggak usah takut ya. Dan sudah jelas yang paling utama sekali itu adalah berdoa, memohon pada Allah teman-teman ya, supaya kita terhindar, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Nah, sebetulnya tulisan-tulisan kami itu sudah sudah tayang di IG Puspita Miyau itu sejak awal diumumkannya pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Ya, bagi yang belum melihatnya dan menyimaknya silahkan follow IG Puspita Miyau. Ya, di sana saya ada menjelaskan beberapa tulisan ya, termasuk juga doa-doanya, termasuk juga makanan apa yang baiknya untuk dikonsumsinya gitu. Dan juga teman-teman yang tidak kalah penting juga, teman-teman harus wajib mulai melockdown pikirannya dari berita-berita, informasi-informasi seputar COVID-19. Nggak ada manfaatnya buat teman-teman ya. Jauhkan medsos, jauhkan TV, jauhkan koran yang semuanya berisi seputar COVID-19. Abaikan. Nggak ada manfaatnya, karena itu hanya akan menambah dalam kecemasan dan kepanikannya teman-teman. Seperti itu ya. Poinnya, intinya teman-teman sudah tahu harus seperti apa menghadapinya, mengantisipasinya. Cukup itu saja yang dilakukan. Nggak ada manfaatnya teman-teman tahu udah berapa banyak korban, udah berapa banyak yang PDP, ada berapa yang ODP, di mana saja yang padahal nggak penting, nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu teman-teman ya. Nah, justru mereka yang tadinya tidak menderita gangguan anxiety psikosomatis saat pandemi ini bisa jadi mengalami gangguan anxiety psikosomatis karena mereka terlalu seringnya dan berkepanjangan terus-menerus melihat, menonton, membaca info-info, berita-berita tentang COVID-19 ini. Oke, jadi mulai lockdown pikirannya dari berita-berita yang tidak bermanfaat. Cukup ambil yang baik-baiknya saja, yang penting-penting yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk bisa melakukan antisipasi, pencegahan, dan solusinya saja. Oke. Demikian informasi ataupun tambahan dari saya selain dari informasi-informasi yang sudah teman-teman dapatkan dari medsos. Semoga bisa membantu teman-teman, menjadikan teman-teman menjadi lebih tenang, lebih rileks ya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan tidak lupa saya doakan teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari virus COVID-19 ini, dan selalu diberikan kesehatan dan kekuatan gitu kan. Serta bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, saya doakan juga dilancarkan dan dikuatkan puasanya dan mendapatkan keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bentar, iklan madu dulu, iklan madu. Oh iya, iklan madu. Ya teman-teman, jadi bagi teman-teman yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan madu murni asli hutan atau rohani, teman-teman bisa mendapatkannya, bisa membelinya di saya melalui IG Puspita Miau. Dijamin asli 100% tanpa campuran, sebelum diproses dijamin. Ya. Terima kasih, ditunggu ya orderannya.